Ustaz yang dimuliakan Allah, amin. Engkau yang dimuliakan Allah saudaraku, karena kesolehan kalian. Engkau yang dimuliakan Allah saudaraku, karena kalian niatnya tulus bersih. Doakan Ustaz Somad senantiasa istiqomah. Saya dulu seorang pencuri Pak Ustaz. Alhamdulillah, kau mantan, sekarang mudah-mudahan kau sudah baik. Dapatkah saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa yang lain. Kalau bisa kau kembalikanlah yang kau curi-curi itu dulu. Kau cari dia. Ada tak tempatnya? Saya sudah cari nggak ketemu juga. Di mana kau cari? Di Google. Carilah rumahnya. Rumahnya udah dibuat ruko Pak Ustaz. Ahli warisnya tak ada. Hitung berapa? Serahkan ke panti jompo, ke panti asuhan, ke masjid untuk kepentingan umum. Tapi kalau kau tak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah membebani hanya sesuai dengan kemampuan kita. Setelah itu kau mandi taubat. Habis mandi taubat, salat sunat taubat. Mana kiblat? Usana kiblat. Usolli sunnatat taubat. Kiblat masih yang lama kan? Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Menangis orang tua di balik kamar. Selama ini anaknya pencuri. Selama ini anaknya pecandu narkoba, pezina. Malam-malam dia dengar anak menangis solat tahajud di sebelah solat sunat taubat. Dibukanya pintu, dia tengok. Rupanya TV belum mati. Anaknya. Mudah-mudahan yang jahat-jahat, yang nakal-nakal malam ini bertobat. Insyaallah. Ya Allah, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Kepada saudara kami yang masih berzina, masih pakai narkoba, masih berjudi, masih buat maksiat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Apakah diampuni? Allah mengampunkan. Sampai datanglah orang Yahudi. Hai pendeta, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni? Kata pendeta, Tuhan tidak mengampuni dosamu karena kau sudah membunuh 99. Dicabutnya pisau, dicucuknya. Kau yang ke-100. Tapi kalau datang pembunuh menjumpai saya, hai Ustaz Abdul Somad, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah mengampunimu? Kau mandi tobat. Di mana mandinya Ustaz? Pergi kau ke tepi pantai Tarakan, mandi kau sana. Agak ke tengah sedikit, bagus. Bukan cuma dosamu hilang, kau hilang sekalian. Kalau sudah taubat, Abdul Somad, orang yang taubat itu boleh jadi dia lebih dulu masuk surga 500.000 tahun perjalanan cahaya daripada engkau. Hai anak-anak muda, kau belum ada dosa, aku sudah banyak dosa. Akulah pendos, lelaki penuh dosa. Hai bapak-bapak yang sudah tua, kalian amal kalian banyak, sementara aku amalku belum tentu sebanyak kalian. Hai kalian yang masih belum dapat hidayah, boleh jadi kalian masuk Islam, catatan dosa kalian bersih dan amal kalian dimulai dari nol, sedangkan aku sudah banyak dosa. Jangan pernah merasa diri lebih Alah, Somad tuh ngomong aja, jangan merasa lebih hebat. Dia sendiri lebih hebat di atas. Saya bukan merasa lebih hebat. Ini pentas memang disediakan panitia. Kalau tak setuju, oke, turun saya ceramah tua. Ustaz, saya mau nanya, apa hukumnya seorang ayah yang mengizinkan anaknya berpacaran? La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tak ada rasa cemburu kepada anaknya. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya ke tepi laut. Bawa aja, bawa. Pak, pakai baju you can see ya. You, kamu can bisa. Si melihat, kamu bisa melihat ketiak anak saya. Bawa, pakai. Pakai celana pendek, Pak. Enggak apa-apa, enggak pakai celana pun enggak apa-apa. Bawa. Dayus. Mereka jahanam tempat. Dayus. Alhamdulillah, anak-anak muda Tarakan tak ada lagi pacaran malam ini. Semuanya pengajian. Yang kita jalan sebentar aja ya ke pinggir laut. Ngaji. Aku sudah tobat. Pokoknya ngaji. Sebentar aja sampai jam 10. Ngaji. Nanti habis jam 10 baru kita jalan.
Tobat mau tobat sambal. Ustaz, apa hukumnya seorang ayah mengizinkan anaknya berpacaran? Ayah harus tegas. Selama aku masih hidup, kau langkahi dulu mayatku, baru kau bisa membawa anakku. Datang istrinya dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Nih, anak lajang yang datang ke rumah bapak sekali, kau mau apa? Mau silaturahim pak, silakan duduk. Datang kedua kali tanya, kau kalau mau minang anak saya, aku panggil Pak Kua sekarang. Tapi kalau tidak, jangan kau bawa. Ini bukan tong sampah. Tertulis di botol, do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Kenapa air itu tidak saya tentu dari tadi? Karena segelnya rusak. Jangan terima. Kalau botol saja tidak diterima, apalagi anak gadismu kehormatan. Hai anak-anak gadis, kau diletakkan di atas. Kau diletakkan di dalam bawah jeruji besi. Bukan karena kami jahat, bukan karena kami nakal, bukan karena kami keras, karena kami ingin menjaga kehormatan kalian. Mudah-mudahan nanti sampai masanya datang anak-anak lajang yang soleh-soleh ini meminang kalian, insyaallah. Ustaz, suami saya sudah meninggal. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sima dakhalahu. Amalan apa yang bisa buat bertemu sama suami saya di akhirat? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kalau memang kau cinta kepada almarhum suamimu itu, maka kau akan bersama dengan dia. Tapi hati saya Pak Ustadz yang sudah kehilangan ini, bagaimana cara mengobatinya? Wasta'inu bis sabri was salah. Banyak-banyak salat Setelah itu apa lagi? Kirimkan untuk dia Al-Fatihah. Untuk suamiku Al-Fatihah. Al-Fatihah sedikit kali Pak Ustaz. Yasin. Yasin dikit kali Pak Ustaz. Sekhatam Quran. Sekhatam dikit kali Pak Ustaz. 2 kali khatam. Banyak tuh Pak Ustaz. Nah, cukup lah. 3, sedekah. Besok beli nasi bungkus. Pergi ke panti yatim. Pak yatim, berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang. Ini saya bawakan nasi bungkus. Semuanya? Enggak, 2 bungkus saja. Niat untuk almarhum suamiku anak yatim. Kasih masukkan ke amplop 20.000, 30.000, 50.000. Sekolah yang rajin-rajin ya. Untuk almarhum suamiku. Sampai yang keempat, maka banyak-banyak bersedekah semen. Pasir, kerikil. Nampak masjid perlu bangunan, pembebasan tanah. Saya nyumbang 5 sak semen untuk almarhum suamiku. Sampai, Ustaz kalau saya nikah lagi gimana? Bagus. Calonnya banyak yang soleh-soleh di sini. IGGI, Ikatan Janda-Janda Indonesia. Suami pertama saya cinta, ya. Suami yang kedua saya cinta, ya. Nanti di akhirat saya sama yang mana? Dibahas Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Yang paling berakhlak, yang paling sopan santun, itulah yang akan bersama dengan engkau dalam surga nanti insyaallah. Amin. Ya Rabbal. Jadi jangan takut, yang suami sudah meninggal takut dia nikah lagi, enggak apa-apa. Itu cara bapak yang mau mendekati janda. Ditusuk ke kepala kamu dengan pasak dari besi lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Hadis Tabrani. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum bimikhyatin minan nar. Ditusukkan ke kepala kamu paku besi dari neraka lebih baik min antamus sayada mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Saya sudah berapa kali diulurkan anak-anak gadis ditarakan, Ustaz. Kalau anak gadis yang ulurkan, tapi kalau nenek-nenek sehat makcik, sehat mak, sehat bu, boleh. Ini sekarang banyak kalau nenek-nenek. Kalau anak gadis, pas ditanya, kok bapak ulur? Murid saya. Jangan sampai. Cuman kadang kalau saya diundang di kantor dinas, BUMN, kantor segala macam. Berikut ini, mari kita bersilaturahim salam dengan Ustaz. Saya sudah siap. Dipegang sini. Astagfirullah. Kena juga Ustaz. Bahasa banyak isi. Astagfirullah. Jangan sentuh tangan perempuan. Tak tahan engkau neraka jahanam. Kalau cowok ingin coba-coba, cobalah. Persoalannya Pak Ustadz, di tempat kerja saya banyak wanitanya.
Meskipun saya sudah berusaha menghindar, tapi tetap saja mereka menyentuh saya. Apakah saya berdosa? Hai wanita-wanita. Siapa yang usah tunjuk? Kamera. Hai wanita-wanita yang juga mesti menyentuh laki-laki yang sudah hijrah, sudah tobat. Ingat, kalian hidup tak akan lama. Hai kalian wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya, kalian adalah bunga yang sedang mekar harum semerbak. Nanti lama-lama kalian akan layu kuning dan pahit. Sekarang kalian cantik, sekarang kalian mekar, sekarang kalian harum. Lama-lama kalian akan layu dan mati. Ingat, jaga kehormatan kalian. Like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan uhibbuka fillah, ahabbakallahu fima ahbabtani. Uhibbuka fillah artinya aku cinta kepada engkau karena Allah. Saya balas ucapannya ahabbakallahu fima ahbabtani. Allah lebih mencintaimu sebagaimana cintamu kepadaku. Yang mengucapkan ini sesama laki-laki, jangan anak gadis orang. Nanti jumpa anak gadis, uhibbuki fillah. Datang bapaknya kelopak. Pak Ustadz, bagaimana menurut Ustadz dengan keimanan seorang hamba apabila mendengar ceramah akan bertaubat, tapi setelah itu dia akan kembali berbuat dosa? Wah, payah juga ini. Pos ceramah, hebat. Selesai ceramah, buat lagi. Kalau gitu ceramahnya jangan putus-putus. Gimana caranya? Beli paket 4 giga. Saya punya CD isinya 500 judul. Download di internet, 500 judul, dengarkan. Begitu imanmu turun, pasang lagi. Begitu turun, pasang lagi. Begitu turun, pasang lagi. Baterai habis, ganti baterai baru. Beli 1 rangsel, masukkan baterai dewasa dulu. Artinya bahwa iman itu bisa naik, bisa tuh. Al-imanu yazid. Iman bertambah. Wa yanqus. Turun. Bersama orang baik, di tempat yang baik, bicara yang baik, iman naik. Di tempat yang tak baik, bersama orang tak baik, membicarakan yang tak baik, low. Bahkan mungkin iman no signal. Oleh sebab itu maka buatlah komunitas-komunitas yang baik. Pengajian di asrama tentara, pengajian di kantor Kapolsek, Kapolres, pengajian Dharma Wanita. Pokoknya jangan berhenti ngaji. Ini ngaji, pulang dari sini tidur, besok subuh ngaji. Habis itu ada kajian di kantor. Makanya mudah-mudahan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, wali kota, orang-orang yang suka pengajian, insya Allah. Pilihlah anggota dewan, pemimpin, wakil rakyat, DPR, DPD, orang-orang yang suka pengajian, orang-orang yang menolong agama Allah. Kalau dia suka pengajian, dibuatnya pentas, diundangnya ustadz. Kalau dia tak suka pengajian, dibuatnya juga pentas, pentasnya sama. Cuman yang naik ke atas orang pakai rok panjang, setelah setting belum dipasang. Yang langkah dia sini, terbuka pahanya. Ustadz pernah nengok? Saya enggak nengok, tengok pernah. Pak Ustadz, bagaimana sikap kita dengan orang tua yang tidak mau sholat? Biarpun sudah ditegur, tetap tidak juga melaksanakan. Yang tidak sholat itu 3, saudaraku. Yang pertama, anak kecil sampai akil balik. Yang kedua, orang yang belum akil balik. Yang kedua, orang tidur sampai bangun. Yang ketiga, orang gila. Orang tuamu itu kira-kira masuk yang mana? Anak kecil tak mungkin. Seandainya dia anak kecil tak mungkin dia punya anak. Pasti dia sudah akil balik. Bangun tidur. Oh, dia sudah bangun sudah. Tak mungkin tidur. Mungkin yang ketiga dia itu. Wah, kasar sekali Ustaz. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Hai orang-orang tua, mestinya engkau yang menyuruh anakmu, engkau yang mengajak dia sholat, engkau yang menunjukkan jilbabnya. Tapi ternyata engkau yang membiarkan dia tidak sholat, bahkan engkau pun tidak sholat. Ingat, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para ayah, hai para bapak, hai para abang, hai para datuk,
Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu, nara, dari api neraka. Engkau yang mestinya menjaga, malah anakmu sudah tobat, anakmu sudah hijrah, kau pula tidak. Bertobatlah hai orang tua, bertobatlah, bertobatlah. Kita doakan mudah-mudahan bapak-bapak, ayah-ayah, mak-mak, ibu-ibu, datuk-datuk, kakek-kakek yang belum juga sholat, yang sudah di liang kubur, yang sudah diintai malaikat maut, mudah-mudahan sebelum mati mereka tobat nasuha insyaallah. Amin. Saya yang heran dari tadi, kenapa jamaah yang di dalam ini tidak melihat saya? Rupanya mereka dipasang layar di depan. Semuanya yang lihat ke sana. Sudah 2 kali saya tengok. Kenapa enggak kemari? Rupanya mereka layar. Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah yang melihat layar juga mendapatkan rahmat dan kebaikan. Apakah termasuk haram menghidupi keluarga yang usahanya sebagai bandar narkoba sabu-sabu tapi rajin sedekah? Innallaha thayyibun. Allah Maha Suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima yang kotor-kotor. Allah tak menerima narkoba, Allah tak menerima korupsi, Allah tak menerima judi, Allah tak menerima khamar, Allah tak menerima tua. Allah menerima yang suci-suci saja. Sebelum sholat sucikan diri, wudu, tak bisa wudu, tayamum. Sebelum haji sucikan diri, mesti berniat dengan harta yang bersih. Duit narkoba, duit sabu-sabu, duit khamar, duit zina, kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Sekali haram tetap Saya tidak mau nanti ada money politik, orang bagi-bagi duit. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini dari mana? Tarakan. Apa yang terjadi di sana? Ini Pak Ustaz ada yang bagi-bagi duit 100.000. Haram. 1 juta Ustaz, haram. 5 juta. Banyak tuh. Haram apa halal Ustaz? Haram. Sebanyak sekali haram itu haram. Tapi kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, ini nomor rekening saya. Bagaimana hukumnya menyelenggarakan acara atas nama tasakuran, tapi mengundang artis dangdut yang buka aurat, mengatasnamakan tasakuran. Tasakurannya baik dari ayat la in syakartum la azidannakum. Cara bersyukur pada Allah dengan berzikir, cara bersyukur pada Allah dengan tabligh akbar, cara bersyukur pada Allah dengan manggil Habib Syekh, cara bersyukur pada Allah dengan memanggil Ustaz Arifin Ilham, cara bersyukur kepada Allah dengan mengundang nasyid. Silakan. Saya kalau cuma zikir malas lah Pak Ustaz. Saya mau ngundangnya grup selawat. Bagus. Grup selawat Habib Syekir Mania. Nggak mau lah Pak Ustaz, orang-orang tua semua. Saya maunya anak muda. Bagus, apa salahnya? Tapi begitu kau undang artis ke atas, naiklah artis pakai rok setengah tiang, lututnya hitam bekudis, tapi karena kaos kakinya putih, nampak putih, yang di bawah atu-atu. Atu-atu yang masa lalunya sangat kelam. Sudah tua, bini lisut. Balik ke rumah, menangis. Disitulah dia nengok artis. Akhirnya banyaklah pulang dari situ, membeli obat kuat. Dimakan itu obat kuat, jantung tidak kuat. Sama macam Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup. Bam, mati. Siapa yang nanggung dosanya? Anak-anak muda bernafsu lalu berzina. Orang-orang tua makan obat kuat mati di tengah jalan. Siapa yang nanggung dosanya? Yang mengadakan tasakuran. Bertobatlah, berhentilah. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar. Larang orang buat mungkar. Berhentilah membuat mungkar. Yang sudah ngaji jangan lagi buat keyboard tunggal pesta anak. Ting 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 ting. Jatuh bangun aku mengejarmu. Makanya saya berapa kali undangan tidak datang sampai hati Ustaz ya.
Tega Ustaz ya. Anak kami waktu mau nikah Ustaz nggak datang. Saya sudah datang. Kenapa Ustaz nggak masuk? Pas saya mau masuk, kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mendengarmu. Daripada saya jatuh, bagus saya pulang. Kenapa Ustaz nggak masuk ke dalam? Saya sudah mau masuk ke dalam, saya lihat dari luar, ternyata artisnya pakai rok pendek. Kenapa Ustaz nggak masuk? Selalu saya masuk, mata saya ngelihat. Jamaah nggak ngelihat dia, jamaah ngelihat mata saya. Mereka rekam streaming, Ustaz sedang ngelihat. Mendingan saya pulang. Mengatasnamakan tasyakuran, tapi mengantar sesajen ke laut, Pak Ustaz. Jadi manusia, makhluk ini ada dua. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Mana yang lebih tua? Kita apa jin? Jin. Ada jin yang menguasai hutan, ada jin yang menguasai tanah, ada jin yang menguasai laut. Jin yang menguasai tanah itu namanya tukang pakang. Jin yang menguasai laut namanya hantu laut. Itu yang dipanggil, hai hantu segala hantu, setan segala setan, datang. Inilah. Maka kita disuruh meminta ampun kepada Allah. La ilaha illallah. Maka jangan minta kepada setan, kepada hantu. Apa beda setan sama hantu, genderuwo, sundel bolong, susah ngesot, Pak Ustaz? Nama komunitasnya jin. Jin yang baik namanya jin Islam. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin kafir ini lain tempat, lain daerah, lain namanya. Kalau di Eropa namanya Dracula. Kalau di Medan namanya begu ganjang. Ganjang itu tinggi, hantu tinggi. Kalau pendek gundul namanya tuyul. Kalau jin itu mengikuti kita, waktu saya lahir dia ikut, saya makan dia ikut, saya minum saya ikut, saya ke kamar dia ikut, saya tidur dia ikut. Namanya jin korin. Apa namanya? Jin korin yang mengikuti kita kemana-mana. Nanti saya mati, jin korin saya hidup. Jin korin namanya. Tapi ada jin yang tidak mengikuti orang. Dia di warung-warung kopi, di pokok-pokok kayu. Itu namanya jin non-job. Gak jelas kerjanya. Kasihan juga gitu nengok jin. Itulah yang ganggu-ganggu. Ini jin. Maka ada jin yang di laut tadi menahan ikan. Jadi kalau dia diberi sajian, dilepaskannya ikan. Maka ulama-ulama dulu melawan jin itu dengan zikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya kebetulan tinggal di Riau daratan, bukan yang di kepulauan. Jadi tidak ada di tempat saya tradisi hanyut laut ada. Tapi untuk mengasih makan jin di hutan ada. Jadi sebelum tanam padi, tanam sawah, itu membuka hutan, maka digali tanah, kepala kambing masuk ke dalam. Potong kepala kambing masuk ke dalam. Datang ulama, mufti kerajaan Melayu Islam Siak Sri Indrapura. Tapi dia caranya nggak marah-marah. Ulama dulu itu lembut. Dia nggak katakan setan, haram. Nah, dia tanya, ini untuk apa? Ini untuk ngasih jin kepala kambing untuk jin Pak Kiai. Oh jangan. Jadi nanti kalau setannya ngamuk, kasih darah aja. Darah kambing, kasih kepalanya untuk saya. Oke, sampai sekarang kalau undangan, kenduri, kepala kambing, kasih sama Ustaz. Jinnya nggak marah, jinnya dizikirkan. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mendengar la ilaha illallah, lari setan, tunggang langgang, lintang punggang. Makanya kalau suara azan dikumandangkan, ada mikrofon di atas. Ada tua, ada. Itu dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa anjing melolong mendengar azan? Karena ketika suara itu dikumandangkan, setan lari. Oh, jadi anjing bisa melihat setan? Bisa. Saya ingin lihat bosan. Pakai mata anjing. Jadi dengan cara itu. Makanya bertakbir, berazan orang di dalam hutan. Allah lari. Makanya kepala-kepala kambing di tempat kami tak ada lagi masuk ke dalam tanah. Sudah masuk.